Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini teman-teman, topik kita atau pembahasan kita pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dan manajemen kelembagaan. Jadinya kita akan membahas pertama-tama apa itu kebijakan, yang dimana kebijakan adalah bidang yang menarik, yang dimana kebijakan ini adalah kelembagaan merujuk pada pedoman dan peraturan yang mengatur bagaimana organisasi, baik itu pemerintahan, perusahaan, atau lembaga nirlaba yang dijalankan. Jadinya mencakup tentang organisasi, pemerintahan, maupun lain sebagainya. Terus manajemen kelembagaan adalah proses pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadinya di dalam manajemen kelembagaan ini adalah bagaimana cara kita itu mengelola sumber daya kita agar sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi itu bisa mencapai target atau sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadinya terus dalam kelembagaan ini ada kebijakan, yang dimana kebijakan ini adalah gimana cara kita menentukan sesuatu sebagai seorang pemimpin. Jadinya kebijakan dalam kelembagaan ini adalah sangat penting, soalnya berjalan atau tidaknya sebuah organisasi, berjalan atau tidaknya sebuah perencanaan, kalau kita tidak bisa menentukan kebijakan yang tepat dalam sebuah kelembagaan, maka itu akan useless, tidak akan ada maknanya, tidak akan ada manfaatnya bagi perjalanan sebuah organisasi atau perusahaan. Jadinya percuma kita merencanakan sebaik dan sebagus mungkin ke depannya, akan tapi dalam menentukan kebijakan itu kita salah dalam menentukan kebijakan. Terus dalam kelembagaan ini juga ada prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Seperti yang saya katakan tadi, semua hal yang mencakup tentang kelembagaan, kalau emang kita tidak pandai dalam menentukan kebijakan, maka kita akan tidak ada gunanya. Terus untuk menggali lebih dalam membahas tentang beberapa aspek penting dalam sebuah kebijakan dan dalam kelembagaan di sini, dalam menentukan kebijakan harus yang pertama itu adalah kita harus mencari perencanaan strategis, yang dimana melibatkan penentuan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Jadinya kita juga harus melihat dalam menentukan kebijakan itu, kita melihat dari perencanaan strategis, di mana perencanaan ini kita kaji, terus kita libatkan dalam penentuan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi yang kita pimpin atau yang kita kembangkan. Terus selanjutnya itu pengambilan keputusan. Seperti saya katakan tadi, kita harus pandai-pandai jadi seorang pemimpin atau seorang anggota organisasi dalam mengambil keputusan. Yang dimana proses pengambilan keputusan ini melingkup dengan proses penetapan kebijakan dan strategi berdasarkan data dan analisis yang tersedia. Jadinya dalam pengambilan keputusan ini kita perlu yang namanya analisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam sebuah organisasi gitu, atau tindakan gitu. Terus yang selanjutnya itu seperti yang saya katakan tadi, itu pengelolaan sumber daya. Jadinya kita harus mengatur bagaimana sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya material kita. Jadinya itu harus sinkron dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Jadinya dalam pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan material, kita harus pandai dalam mengatur hal tersebut gitu. Terus selanjutnya itu kepemimpinan dan tata kelola. Jadinya ini merujuk semua tentang kepemimpinan dan tata kelola, yaitu memastikan bahwa organisasi dipimpin dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Terus selanjutnya itu pengukuran kinerja.
Jadinya kinerja seperti yang telah kita bahas tentang video-video yang telah kita bahas jauh-jauh hari, yaitu pengukuran kinerja sangat penting, yang dimana menetapkan indikator-indikator kinerja untuk indikator utama untuk menilai keberhasilan dan efektivitas kebijakan dan praktik manajemen. Ini pengukuran kinerja sangat sangat penting dalam pengambilan kebijakan dan manajemen kelembagaan. Mungkin cuma itu saja video tentang topik manajemen kelembagaan, kebijakan dan manajemen kelembagaan. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.